Yan, Yo, Bud. kayaknya hari ini akan spesial podcast ini karena kita bahas salah satu request dari pendengar kita atau viewers kita ngomongin soal kolesterol sebetulnya. Nah, cuman sebetulnya sebelum kita masuk ke topik spesifiknya, gue tuh kan pernah denger ya, kita tuh kan ada lemak baik, ada lemak jahat gitu kan. Ada kolesterol baik, kolesterol jahat gitu. Kadang-kadang mereka beranggapan bahwa kalau yang jahat masuk tuh jadi membuat salah satunya penyebab kolesterol gitu. Kan muncul pertanyaan sebetulnya, apakah lemak jahat itu nggak bisa dinasihatin aja supaya jadi baik? Kan maksud gue, kita kan seorang educator gitu. Kalau dia masuk ya dibilangin aja, jangan jahat dong gitu, biar tubuhnya sehat. Maksud gue apa nggak bisa gitu loh. Kak, susah Bud. Kalau dari gue sendiri, kalau menurut gue susah. Karena udah bertahun-tahun gue habis untuk nasihatin lu. Gagal. Jadi gitu. yang kelihatan aja gagal ya, apalagi yang nggak kelihatan ya. Ya, tapi buat sobat health yang mau nyoba, mungkin lemak jahat masih bisa dinasihatin daripada dia. Jadi kita hari ini akan memberitakan gimana cara menasihati lemak jahat dalam tubuh gitu kan. Yan, mari kita eksekusi. Apa itu kolesterol dan kenapa kolesterol itu penyakit? Setahu gua, Indonesia termasuk banyak orang meninggal karena kolesterol. Pertama gula, kedua kolesterol. Setahu gue pembunuh terbesar salah satunya itu selain jantung ya gitu. Sebenarnya apa sih kolesterol gitu dan kenapa itu jadi sangat mematikan buat kita sebetulnya? Oke, Bud. Jadi sebelum kita sebenarnya ada di dalam tubuh kita secara alami loh. I see, oke. Hati kita itu produksi kolesterol juga walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Karena memang sebenarnya kolesterol sendiri itu. Oke. Nah, seiring berjalannya usia, terus juga biasanya dengan pola makan ya seperti kembali lagi, apapun yang kita makan terlalu banyak dan berlebihan nggak bagus buat tubuh kita. Oke. Dan itu adalah kolesterol. Nah, kita kan tahu ya Bud ya, mungkin lu juga ngalamin namanya makan itu kayaknya nggak enak kalau nggak ada gorengan. Benar, iya dong, betul. Ya? Semua yang kerupuk gorengan tuh enak banget pasti. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya lauk ya, tambahan kayak kerupuk, keripik, terus nasi goreng, mie goreng, mungkin dari lauk ayam, tahu, tempe, atau mungkin pada sore-sore kita makan gorengan. Nah, itu semua yang disebut kita makan ini sekalian ada kolesterol. Oke, Yan, sebentar, gue sebelum itu. Kolesterol itu sama dengan lemak ya? Maksudnya kalau kita tanya, teman-teman tanya, kolesterol itu sama dengan apa? Apakah kalau kita makan daging kita juga makan kolesterol gitu? Apa kalau kita makan apa tuh kita makan kolesterol? Apa sih sebenarnya kolesterol itu? Kolesterol, lemak itu jadi semacam keseluruhan ya Bud. Jadi kita punya komponen di dalam tubuh kita. Kalau misal paling banyak di tubuh saya itu ada kolesterol, trigliserida, HDL, high density lipid. Nah ini yang mungkin orang kenal dengan lemak baik. I see. Nah, dan LDL, low density lipid. Ini adalah lemak jahat. Oke. Nah, kalau misal lu bicara tentang lemak yang ada di dalam makanan, jadi kita ceritanya misalnya lu makan lemak ayam deh di kulit, di sayap itu kan banyak lemaknya kan. Nah, lemak yang kita makan itu adalah lemak minyak dan secara keseluruhan di dalamnya ada aja kolesterolnya. Oh sih. Oke. Ada LDL. Oke. Tunggu, gua sampai situ. Kenapa orang bilangnya rata-rata hati-hati lu kolesterol? Mereka nggak bilang hati-hati LDL lu tinggi atau HDL lu tinggi gitu. Maksud gua kalau ada banyak komponennya, kenapa orang hanya sebut kolesterol ya? Kenapa dia nggak sebut kolesterol jahat yang tadi kan lemak jahat apa LDL ya tadi ya? LDL. Nah ya maksudnya kenapa mereka nggak sebut LDL lu tinggi gitu? Tapi kenapa kolesterol yang jadi momok gitu pertanyaan gua? Tapi mungkin itu zaman dulu kolesterol digadang-gadang sebagai penyebab nomor 1. Gitu. Tapi penelitian lanjutan selanjutnya itu jenis lemak yang lain juga berpengaruh. Oke. Sebenarnya mereka menyebabkan gejala. Oke. Jadi sebenarnya harus kita kontrol. Nah, urutannya biasanya LDL dan kolesterol itu satu paket dua. Jadi yang gue bilang, kalau misalnya lu lagi berusaha gaya makanan lu lebih sehat, kurangin minyak, kurangin gorengan, ya misalnya gitu, itu biasanya kadang LDL juga otomatis akan menurun juga. I see, oke. Gitu. Nah, yang tadi semua gue sebutin itu adalah bahan makanan yang sebenarnya kita sebut tersier ya. Jadi sebenarnya lu nggak makan juga apa. Nah, cuma kebanyakan orang itu justru yang digadang-gadang jangan sampai
terlalu banyak. Contohnya justru makanan yang sehat, misalnya contoh seafood. Nah, seafood itu kan ada udangnya, terus habis itu lemak ikan. Kadang-kadang memang dia mengandung kolesterol juga gitu. Cuman jumlahnya tidak terlalu banyak, dan sebaiknya kalau misalnya memang beda sama gorengan. Kalau memang bisa dihindari, ya mendingan nggak usah. Oh, I see. Iya. Nggak, soalnya ginian. Soalnya gini. Gorengan itu, kalau makan seafood tuh mahal. Jadi lebih gampang dihindarinya dengan alasan hati-hati seafood lah kolesterol. Padahal mahal. Kalau gorengan kan murah, maksudnya jadi kayak, wah, 2.000, 3.000, udahlah goceng gitu loh. Lebih ke situ faktornya menurut gua ya. Benar, gue setuju. 2.000 aja lu bisa makan tahu goreng gitu ya. Nah oke, kenapa sekarang kita masuk ke poin nih? Kita udah kebayang kan? Berarti kolesterol itu kan adalah sesuatu yang alami dalam tubuh, yang ada memang sebetulnya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan penyakit kolesterol dan indikasinya apa dan seberbahaya apa penyakit kolesterol sebetulnya? Oke, nah kolesterol itu ya ada kolesterol tinggi dalam tubuh, itu pertanyaan apa sih? Enggak, maksud gua gimana ngomongnya gua ya? Gimana ya, gua juga bingung menjelaskannya ya. Kenapa kadar yang tinggi jadi sangat berbahaya gitu maksud gua? Wah. Oke. Nih, jadi maksudnya Budi itu maksud lu buat lebih kepada kolesterol tinggi penyebabnya apa? Bisa nyebabin apa kayak gitu kan? Iya. Nah, biasanya kadar kolesterol tinggi itu dihubungkannya dengan pembuluh darah. Itu yang pertama. Oke. Jadi kolesterol, dan ini nggak cuma kolesterol ya, si LDL, triglycerid, pokoknya semua lemak yang gue bilang kurang baik kalau misalnya kalau di pembuluh darah. Nah, plak itu seperti noda gitu ya? Ya bisa, tapi seperti, nah gini deh, biar gampang ya. Lu bayangin selang air. Nah, selang air itu mengalir dengan lancar kalau misalnya baru beli. Enak kan? Alirannya lancar, deras. Nah, tapi kalau misalnya udah kelamaan beli, nggak pernah dibersihin, alirannya makin pelan kan? Karena banyak sumbatan di dalamnya. Bisa ada lumut, ya, bisa ada kotoran. Nah, selang yang masih baru itu adalah pembuluh darah kita. I see. Lumut-lumut dan kotoran yang ada di dalam selang itu ada plak, hasil dari kolesterol. I see, oke. Gitu. Nah, kan banyak plak di pembuluh darahnya, otomatis aliran darahnya jadi nggak lancar. Dan adalah kalau plak itu menutup jalan selangnya, jalan pembuluh darahnya sampai total. Dia kan nggak bisa ngalir air kan? Pembuluh darahnya nggak bisa ngalirin darah. Nah, itu bisa menyebabkan kita berbahaya. Salah satunya adalah serangan jantung. Yang kedua, serangan stroke. Hanya terjadinya sangat tergantung dari posisinya dan kalau penyumbatannya di kepala, stroke. Jantung kita sebut serangan jantung. I see. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan efek jangka pendek ya, tapi jangka panjang, karena pembentukan plak itu kan tahunan gitu. Cuman kalau lu punya kolesterol, triglycerid, LDL tinggi, tahun-tahunan terus terbentuk. Mungkin kalau misalnya cuma sedikit-sedikit aliran darah nggak lancar ya, keluhannya nggak banyak gitu. Nggak ada keluhan bahkan sama sekali. Tapi kalau misalnya ternyata didiam, terus ada plaknya besar, dan kita khawatir tuh tiba-tiba serangannya adalah berat. Gue tanya sama lu gini deh, apakah misalnya selang air kita mampet gitu ya, kita kan bisa disembuhin dengan misalnya dikasih tekanan lebih besar sehingga dia kekikis dengan sendirinya gitu, atau misalnya kita kasih cairan pembersih di dalamnya kemudian disemprot air. Maksud gue, apakah nggak ada alternatif untuk pembuluh darah yang mulai tersumbat plak gitu secara alami ya, maksudnya gitu ya? Agak susah ya, karena secara pembuluh darah nggak bisa ditiup ya, Bu. Nah, itu gue pikir sebenarnya. Gue pikir kan ada misalnya loh, dibus gitu kan. Wah. Ya kecuali kalau lu ke bengkel, Pak, tolong dong Pak, pembuluh darah saya copotin dulu, ditiup. Kalau kita mesin jadi kita gitu, tapi kalau kita manusia agak sulit. Ada caranya ada, tapi nggak menjamin 100% penyembuhan itu kembali seperti baru lagi. I see. Jadi mungkin sobat healthy yang menderita penyakit jantung dan healthy mungkin juga tahu ya, kalau misalnya sudah pernah penyakit, biasanya suka diberikan obat-obatan antiplatelet namanya. Jadi untuk mencegah penggumpalan darah. Nah, itu termasuk salah satu cara yang dilakukan agar darahnya itu tetap encer.
Oke. Jadi tidak terjadi gumpalan, jadi tidak terjadi sumbatan di masa depan. Jadi malah yang dibenerin darahnya, bukan plak di pembuluh darahnya malah. Plak di pembuluh darahnya bisa dihilangkan itu dengan menggunakan teknik pemasangan ring. Kan lu suka dengar kan orang kalau misalnya penyakit jantung mau dipasang ring gitu. Nah, ring itu bisa. Jadi tapi kalau kita alami kan. Maksudnya yang paling kita sebut tuh non invasif tuh berarti tidak berupa prosedur tindakan yang bisa terus masuk dengan obat. Tapi kalau misalnya dengan invasif yang dilakukan tindakan prosedur itu bisa dengan pemasangan ring atau balun. Jadi kalau balun itu seperti kata lu, jadi pembuluh darah yang ada sumbatannya bisa sumbatan banyak. Kita ais alat terus kita balun. I see. Makanya jadi kan kebuka lagi kan. Ya. Nah, tapi balonnya setelah itu akan ngempes. Pembuluh darahnya kempes lagi, itu balon. Nah, agar pembuluh darahnya nggak ngempes lagi dan tetap membuka, itu namanya pemasangannya ring. Jadi setelah dimasukin device, ringnya ditinggalin di sini, device-nya dikeluarin, jadi pembuluh darah I see. Kalau misalnya yang nyangkut banyak, masa jantung lu pembuluh darahnya banyak ringnya? Misalnya kan nyangkut banyak gitu. Itu dia buat benar. Dan lu ada masalah kita semua di dunia medis. Nggak mungkin pemasangan ring itu ada batasnya. Bener kata lu tuh Ben, kali ini gue salut. Oh, luar biasa. Nah, kita ada masuk. Nah, ring itu memang ada batasnya. Nggak bisa kita pasang ring di semua posisi jantung. Sebenarnya pembuluh darah kita kan banyak banget. Iya, I see. Nah, banyak dan luas memanjang ya. Bisa aja misalnya ini selangnya. Bisa aja sumbatan ada di sini, ada di sini. Kamu kan mesti dibuka 3 titik. Iya kan? Nah, jadi pemasangan ring itu ada batasnya. Nah, kalau misalnya pada kondisi yang sudah terminal, dalam arti, wah ini udah terlalu banyak nih, nggak bisa kita pasang ring lagi atau kita balon lagi. Dilakukan operasi bypass. Nah, mungkin lu juga pernah dengar ya bypass ya. Jadi bypass itu pembuluh darah yang menuju ke jantung, itu kita pasang pembuluh darah baru yang lebih bagus. Dibikin akses baru gitu, dibikin jalur baru. Harapannya pembuluh darah yang baru itu bisa menggantikan pembuluh darah yang lama. I see. Supaya jadi ceritanya yang lama udah biarin aja lah, dia pindah jalur gitu kan intinya kan? Iya. Yan, pertanyaan gue begini. Pindah jalur jadi berbagi jalur. Berbagi jalur. Nggak bisa pindah gitu, berbagi jalur. Yan, pertanyaan gue gini, kenapa kita sering dengar ya bypass jantung gitu ya atau pasang ring di jantung, tapi kenapa yang dipasang hanya ke jantung gitu? Jarang banget orang misalnya gini, pembuluh darahnya gue pasang ke tangan nih, karena di tangan nyangkut gitu. Misalnya di sini nyangkut, kenapa nggak di tangan? Lu pernah denger nggak? Kan logika gue sama ya. Misalnya gini, pembuluh darahnya banyak, dia bisa ada plak di mana aja, iya dong. Misalnya ada di plak menuju ke tangan lu misalnya. Kenapa kita nggak pernah denger tuh ya? Gue pengen tahu alasannya itu apa. Kalau pasang ring buat, biasanya kalau nggak di jantung, di jari manis. Itu benar sih. Jadi aliran darah yang menuju, jadi kita sebut aliran darah ininya perifer ya. Perifer itu di tepi. Itu biasanya kecil-kecil buat susah, nggak akan bisa kalau misalnya kita buka dengan ring yang besar. Jadi biasanya kalau ada sumbatan di pembuluh darah yang perifer yang di ujung-ujung, biasanya kita cuma punya dengan obat. Oh, I see. Hanya khusus yang ke jantung biasa kita bisa bypass gitu ya atau pasang ring gitu ya, karena lebih gede. Karena pembuluh darahnya ukurannya sangat gede. Nah, lu bayang tuh gede aja masih bisa mampet sama sih. Iya. I see. Apalagi kecil. Yan, kalau kolesterol lu mesti diwaspadain. Enggak, yang sebenarnya yang paling berbahaya menurut gua karena nggak ada obat alaminya gitu. Maksud gua gini, kalau misalnya gula darah lu tinggi gitu ya, misalnya gula darah tinggi. Orang bisa gaya hidup ubah deh, olahraga, kurangin makan manis gitu. Tapi kalau kolesterol lu udah tinggi, lu tidak bisa rubah ya. Maksud gua, misalnya contoh ya, LDL lu jahat gitu, kolesterol lu jahat. Lu mau kurangi makan lemak gitu, makan lemak lu kurangin. Kan ketika cek darah kan itunya membaik ya maksud gua. Kadarnya kan membaik. Tapi tetap plaknya nggak bisa hilang gitu kan. Plaknya ketinggalan kan maksudnya. Iya. Kan? Ya, memang problemnya di sana. Makanya masalah utamanya itu sebenarnya adalah gini. Sebenarnya kolesterol tinggi itu gampang banget buat dideteksi. Benar nggak? Lu bisa dengan medical check up tahunan dan ada dari kantor lu misalnya ya. Atau kalau misalnya lu ke mall-mall kan suka tuh ada yang nawarin, "Pak, Bu, mau nggak nih?" Cek stick paling 25.000. Benar ya?
asal lu mawas diri dan lu bisa ngecek kolesterol dari sedini mungkin. Pokoknya ini ada kolesterol, gula, triglycerid, HDL, LDL. Nah, 6 ini biasanya paling banyak diperiksa. Kalau bisa lu cek sedini mungkin, itu berarti potensi terbentuknya plak di pembuluh darah lu kecil. Jadi yang bisa ditingkatkan adalah selain kita mengubah gaya hidup, adalah kita mesti kenal itu sedini mungkin, dari usia muda. I see, oke, got it. Gua tuh kepikiran ya, kan kalau bypass itu kan berarti misalnya ini saluran yang tersumbat. Bypass itu berarti begini kan, untuk dia nambahin jalur baru kan. Lu kebayang nggak, misalnya kita ya tersumbat ke kepala, terus kita pasang di luar gitu, jadi kayak cyborg, set di sini gitu ya, terus muncul, set di sini. Lu kebayang nggak? Maksud gua, jadi supaya nggak ngalamin stroke atau stres, langsung keluar aja dari layar, ditarik misalnya nyangkut di sini kan, dipasang langsung ke sini, kan? Gue rasa boleh buat dicoba, buat lu sambungin di sini, sambungin ke MacBook. Jadi ada bantuan gitu, support dukungan. Iya, benar juga ya. Soalnya kayaknya kan udah lemah banget nih. Jangan-jangan ada yang tersumbat kan? Gue bisa bawa sini, colok ke situ kan, gitu komputernya. Menurut gue sih hard drive yang kurang. Yan, mari kita balik ke kolesterol gitu. Kalau dari pertanyaan awam, misalnya gini. Gue tadinya ngalamin kolesterol gue sempat tinggi lah waktu itu, sempat ngalamin tinggi kolesterol, terus akhirnya gaya hidup berubah, makan olahraga, terus makan gula-gula apa segala macam, daging kurangin, kolesterol gue menuju angka normal gitu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita bisa tahu pembuluh darah kita udah mengalami penyempitan atau belum? Itu pertanyaannya kan. Maksudnya gitu. Kita tahu dari mana? Oke, ini juga bagus sih pertanyaan. Jadi kesulitan, kan tadi gue udah sebut ya, keuntungan kolesterol itu adalah dia gampang dideteksinya, ya kan? Cuma cek darah, mudah, cepat juga, dan bisa langsung ada gitu. Nah, tapi kesulitannya adalah si kolesterol ini hampir jarang banget menimbulkan gejala yang mayor. Gejala yang berat yang bikin orang langsung berobat. Nggak usah jauh-jauh, Bun. Kalau misalnya lu masuk angin aja, nggak bisa makan, langsung dokter ya. Iya. Terus gitu. Betul. Iya kan? Atau lu mencretnya nggak putus, diare terus sampai lu nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya kan? Iya. Di kolesterol tuh jarang menimbulkan gejala yang bikin orang kesusahan dan langsung berobat. Gejala yang paling biasa muncul paling cuma rasa pegel-pegel di belakang leher, atau rasa sakit kepala, rasa nggak enak. Nah, itu adalah gejala yang paling ringan. Nah, kalau misalnya dia udah advance, udah agak berat, baru gejala-gejala itu muncul. Nah, tanya, contohnya misalnya pembuluh darahnya kan berarti anggapannya berarti udah mulai macet ya. Berarti kan air di selang itu udah nggak selancar selangnya masih baru. Nah, jadi biasanya pada saat kita butuh air banyak, pada saat kita butuh darah banyak, misalnya saat olahraga, itu ada nggak nyaman di dada. Nah, jantung kita nggak dapat darah yang cukup. Jadi salah satu tanda. Jadi itu kalau bisa dunia medis namanya ada angina pectoris atau rasa nggak nyaman di daerah dada. Terus yang kedua, misalnya kalau misalnya sumbatan di kepala, ada yang namanya TIA, transient ischemic attack, di mana orang tuh gejalanya seperti stroke, tadi istirahat kok balik lagi seperti semula. I see. Nah, jadi pembuluh darah itu sempat pada saat dia butuh darah banyak, saat dia butuh darahnya normal lagi, aliran darahnya cukup. Gitu. Nah, itu gejala yang bisa kita pantau, bisa buat kalau misalnya sudah sampai ke tahap itu berarti sudah ada plak, dan itu harus ada nggak sesakit itu juga, nggak secepat itu. Oke, got it. Kalau gitu berarti memang alangkah baiknya sedini mungkin ya, maksudnya kayak misalnya di momen awal tahun, momen untuk cek darah tuh kan banyak lah orang mulai jaga kesehatan, ke gym, mungkin bisa juga dipakai salah satunya melakukan cek rutin gitu ya, untuk menjaga untuk at least tahu lah kondisi kesehatan itu seperti apa gitu. Cuman sih kalau gue boleh pesen, maksudnya teman-teman, gue tahu beberapa dokter mungkin seperti Adrian suka mengambil keuntungan dari hasil cek darah atau lab-lab segala macam gitu. Jadi kalau kalian bisa cari lab-lab yang memang terpercaya, yang memang mungkin memberikan kontribusi yang baik gitu maksudnya. Kalau sampai misalnya Adrian, ini nomornya gue taruh di bawah, kalau nomor ini menghubungi kalian untuk bilang boleh sama gue, ya jangan mau lah. Hindari nomor-nomor japri-japri itu, jangan. Cari aja yang resmi aja gitu kan maksudnya. Weh, di mall ada, 10.000 juga kan. jadi teman-teman, gue emang rencana besok tuh mau cek darah juga ya sebenarnya. Maksudnya emang tiap tahun
mau cek darah. Gue merasa setelah masuk umur 30, sepertinya gue harus lebih rutin untuk cek darah gue tiap tahun ya. Maksudnya untuk menjaga at least karena udah punya anak itu mesti dijaga dong kondisi kesehatan keluarga. Kita nggak bisa berharap asuransi mengcover kita karena ketika kita kondisi sakit banyak yang terbengkalai gitu. Kita nggak bilang bahwa asuransi ini aman lah, tapi kan keluarga lu terbengkalai, nyari nafkahnya berkurang, jadi mesti jaga kesehatan. Dan gue kayaknya bakal spend untuk tiap awal tahun ngecek kondisi darah gitu kan. Ya sambil kita tanya juga nih, biasa tuh di laboratorium itu kan memberikan paket ya untuk cek gula darah dan kolesterol. Biasanya mereka tuh suka itu kan ya, dan asam urat biasanya kan. Iya. I see. Jadi langsung sepaket aja gitu. Pokoknya jangan sampai kalian terima telepon WhatsApp dari Adrian bilang saya dari HealthyX menerima jasa cerak, itu jangan. Bahaya sekali. Kalau 10.000 kan tetap untung dia. Jadi janganlah, bahaya. Kita nggak menerima cek-cek gitu soalnya. But kalau misalnya di pas periksa ada cek pakai tambahan cek otak mungkin betul. Apakah harganya berapapun nggak apa-apa lah, Bud. Harga soalnya. Ada tambah lagi ya? Udah sih itu aja. Pokoknya, satu lagi terakhir dari gue, kolesterol itu bisa juga selain gaya hidup ya, juga bisa dengan obat. Jadi diharapkan kolesterol yang tinggi bisa turun di tengah. Biasanya obatnya itu nggak bagus, jadi dibunuh terus-terusan. I see. Tapi sekali lagi, pesan dari gue sebagai tenaga medis adalah jangan khawatir untuk minum obat yang terus-terusan. Karena itu sesuai dengan indikasinya gitu. Lo kalau nggak minum obat, nah kolesterolnya lebih bahaya lagi. Sedangkan obat yang dikasih oleh tenaga medis, oleh dokter atau oleh suster yang benar-benar tenaga medis ya, itu mereka sudah menggunakan obat itu aman gitu. Jadi jangan sampai khawatir dengan efek yang sebenarnya mungkin minimal atau tidak ada sama sekali, tapi juga lihat efek besarnya gitu kalau misalnya jadi banyak tuh mitos-mitos, misalnya nanti ginjalnya rusak gitu karena konsumsi obat gitu, terlalu banyak kan, sampai akhirnya mereka stop minum obat gitu. Jadi itu yang pasti Adrian highlight bagus banget. Kalau kalian disarankan sama dokter, suster, mantri yang memang tenaga medis beneran, kalau Adrian kan agak bohong ya, jadi jangan terlalu lah. Jadi maksud gue, dia aja udah bilang, kalau kalian disarankan sama tenaga medis bener, ikutin lah. Buat ijazah gue asli ya, tebus muka-muka. Jadi teman-teman, ini yang mesti kita highlight bahwa hal-hal yang gak kelihatan, gorengan tuh gak kelihatan sebetulnya. Kenapa? Karena cuma 1.000-2.000 harganya. Jadi itu sangat gak kelihatan. Beda lah sama kalian makan seafood, mungkin kelihatan harganya, tapi efeknya tuh sama gitu. Bahkan lebih parah sebetulnya. Kalau seafood masih ada kandungan gizinya. Kalau gorengan, iya mungkin ada tapi kecil sekali lah. Dibanding mudaratnya, banyak mudaratnya pada manfaatnya gitu. Jadi buat teman-teman, sekali lagi semoga konten kita bisa membantu kalian. Kita akan terus bikin untuk edukasi supaya jangan sampai ada yang kesalahpahaman sampai akhirnya menimbulkan korban jiwa. Kita mencegah itu biar mitos-mitos di masyarakat bisa dihindari dan semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya gitu. Ada lagi kan? Itu aja buat. Jadi melalui episode ini kita juga mengencangkan agar sobat-sobat healthy itu lebih rajin untuk melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya bingung apa yang diperiksa, itu bisa tanya ke tenaga lab ya, atau tenaga medis yang profesional, atau bisa aja untuk ke klinik gitu. Karena check-up sedini mungkin itu akan jauh lebih baik daripada mengobati penyakit yang sudah terlanjur ada. Jadi sampai situ aja teman-teman. Sekali lagi thank you banget. Kalian semua jangan lupa stay healthy And stay alive. Bye-bye.